praktikum ya, karena ini sistemnya di blended dulu, dua pertemuan jadi satu karena kita hanya satu SKS. Baik, adik-adik semuanya yang saya hormati, mudah-mudahan atau banggakan sehat semuanya ya. Eh, Malam ini saya ada dua topik ya, tapi kita mungkin agak singkat saja begitu. Jadi kita bicara mengenai mata kuliah farmakognosi yang settingannya adalah kita mencari bahan-bahan baku yang berasal dari bahan alam, begitu ya, khususnya dari tanaman yang bisa digunakan sebagai eh, apakah itu bahan obat, apakah itu bahan pengisi untuk sediaan-sediaan farmasi, atau mungkin juga kita sedikit belajar untuk penggunaan mungkin di industri yang tidak hubungan langsung dengan farmasi, tapi masih ada keterkaitannya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita mencari bahan baku yang bukan dari eh, hanya organnya saja, karena kita bahan baku biasanya kan simplicia, ya. Simplicia adalah sediaan organ tanaman yang dikeringkan yang memiliki kandungan aktif yang paling tinggi yang nanti akan digunakan sebagai bahan baku. Tapi untuk pembicaraan saya hari ini agak berbeda. Jadi yang kita akan bahas adalah bahan baku dari eksudat tanaman gitu ya, dari eksudat tanaman. Bahan baku yang berasal dari getah tanaman paling simpelnya seperti itu. Ya, apakah nanti itu getah tanaman masuk kategori klasifikasi resin, apakah nanti masuk kategori gom atau mucilago, atau masuk kategori latek atau gale ya, begitu. Eh, tapi mungkin yang paling mudah kita pelajari nanti, sudah tanaman atau getah itu mungkin hanya tiga saja secara garis besar. Ada resin, ada gom, ada mucilago. Atau resin itu sendiri, gom dan mucilago jadi satu apa namanya kelompok, dan yang kelompok besar lainnya adalah latex. Next, halaman berikutnya eh, bisa di enter. Ini apa boleh saya enter? Kayaknya nggak bisa ya. Sorry. Ya, oke. Jadi eh, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara tropis ya. Kita punya banyak hutan begitu ya, di mana hutan itu selain menghasilkan produk kayu, pasti adalah produk lain ya, selain kayunya itu sendiri ya, atau mungkin juga yang lain-lainnya. Tapi kalau kita orang farmasi, ternyata kita tahu bahwa sumber devisa dari kayu bukan hanya itu saja sesungguhnya, karena masih ada produk-produk ikutan yang lain. Kalau kita orang farmasi, pasti yang akan kita lihat nanti kira-kira metabolit apa yang bisa kita optimalkan dari produk hutan atau kayu yang ada begitu. Jadi di situ paling kita bisa melihat bahwa selain hasil hutan yang bukan kayu itu ada unsur-unsur senyawa kimia yang berasal dari metabolit primer atau mungkin metabolit sekunder dari tanaman itu yang tidak masuk kategori di dalam produk kayu itu sendiri begitu. Bisa itu resin, bisa itu minyak atsiri, ya, bisa minyak lemak, bisa musilago atau padi, atau mungkin juga tanin atau pewarna, atau yang paling banyak yang terakhir itu adalah getah begitu. Ya, jadi getah begitu yang tentu ini nanti akan menjadi komoditi secara ekonomis begitu. Kalau kita orang farmasi nanti tentu kita melihatnya bahwa hutan itu ternyata bukan hanya produksi kayu saja, tapi bisa produksi dari beberapa senyawa metabolit primer maupun metabolit sekunder yang bisa digunakan sebagai bahan baku obat atau mungkin juga sebagai bahan pengisi untuk produk-produk farmaseutik atau juga yang lainnya. Next. Jadi tadi saya katakan di depan ya, eksudat tanaman itu salah satu yang paling mudah kita ingat adalah getah. Jadi ketika kita eh, memotong daun pisang itu keluar getah ya di sana. Kalau kita mau apa namanya, misalnya yang paling mudah melihat ada pepaya muda dipotong atau mungkin dilukai keluar cairan berwarna putih seperti susu, itu berarti kategori latek yang di dalamnya ada senyawa alkaloid karpain misalnya begitu. Jadi tentunya eksudat tanaman yang paling mudah kita kenali adalah
tentunya adalah getah. Getah itu apa? Pasti adalah getah yang merupakan bahan yang bersifat cair atau kental begitu ya, bisa sangat liquid, tapi bisa juga sangat eh, apa, kental begitu ya, yang bisa keluar dari seluruh organ tanaman ya, bisa dari batang, kulit, daun, atau mungkin buah, atau mungkin juga yang lainnya yang ketika dilukai ya, ketika diinsisi itu bisa mengeluarkan cairan begitu. Ya itu yang disebut dengan getah yang nanti kita akan coba lihat begitu. Apakah getah ini ada kaitannya dengan cairan di dalam tanaman itu yang membawa nutrisi? Bukan. Jadi ini memang cairan yang di luar nutrisi yang ada di pembuluh tapis atau di pembuluh atau bekas pembuluh pada apa namanya tanaman, tetapi ada cairan tersendiri yang memang diproduksi oleh tanaman yang biasanya produksi itu eh, apa ya eh, dikarenakan adanya kondisi ekstrim atau mungkin adanya ya tadi dilukai itu semacam kayak ancaman gitu, ada stresor sehingga dia akan membuat pertahanan diri yang nanti getah itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar begitu ya. Jadi ada hidrokoloid atau hidrogel yang larut di dalam air atau mengembang di dalam air, ada latek yang dia tidak larut di air karena kandungannya nanti kita lihat bagian lemak atau lipida, dan yang terakhir adalah resin begitu. Jadi ini kelompok 3 besar yang nanti kita akan terus pelajari, yang ini bisa digunakan sebagai bahan obat, apakah sebagai bahan pengisi untuk produk-produk farmasi, atau mungkin bahan-bahan lain yang masih ada hubungannya dengan pengembangan produk-produk yang berbasis pada penggunaan getah sebagai bahan bakunya begitu. Dan yang kedua, pasti ketika kita membuat bahan baku atau mencari bahan baku, mengumpulkan bahan baku, tentu harus ada caranya, metodenya bagaimana cara mengumpulkan. Yang kedua, pasti nanti akan ada bagaimana kita melakukan screening atau melakukan pengelompokan berbasis pada kualitas. Hingga nanti bahan baku tadi pasti akan ada grade 1, ada yang bocor ya. Next. Ada yang bocor ya, mungkin bisa di mute ya. Halo, halo. Ada yang bocor ini ya. Halo Ayu. Zule iya. Bisa di mute dulu ya. Zule kamu SMA 7 Zule. Ayo, halo, Aulia. Aku dulu Ada yang intern bocor di ya? itu di Halo. Mohyamin. Halo. Dari Solo juga? Enggak, aku dulu SMP SMA di Solo. Halo. Pondok di Asalam, kok kamu tahu Asalam? Halo. Saudara yang mau ngajar atau permaman ini ya? Kok suaranya masuk ya? Halo. Lanjut. Halo. Masih udah ngomong belum? Udah. Halo. Nggak bisa terdengar ya suara saya nih. Oh. Ini ada yang bocor ya, suaranya banyak banget yang ngobrol ya, atau saudara yang mau ngajar ya. Baik, saya lanjutkan ya. Sekali lagi bahwa getah dibagi 3 kelompok ya, yang paling mudah nanti kita akan terus menggunakan pengelompokan ini, yaitu yang pertama adalah resin. Jadi resin itu seperti apa ya? Jadi kalau kita orang farmasi pasti berbasis pada komponen atau senyawa yang dikandung oleh eksudat tadi. Ya, ketika eksudat tadi mengandung senyawa terpenoid atau fenolik begitu ya, senyawa-senyawa fenolik atau terpenoid begitu, itu adalah senyawa yang bisa karakteristiknya nanti secara fisika kimianya bisa dia volatil. Dia bisa menguap atau tidak menguap. Kalau demikian pasti dia nanti masuk kategori resin begitu. Dan yang kedua yang hidrofil atau hidrofilik yang larut di dalam air itu adalah masuk kategori gom atau mucilago. Dia adalah merupakan senyawa komposisinya adalah polisakarida begitu yang memiliki pM yang cukup tinggi. Nanti akan banyak tentunya tanaman-tanaman yang memiliki legumen, famili leguminasi pasti juga mengandung amilum atau polisakarida yang bisa digunakan sebagai pengisi ataupun mungkin sebagai emulgator dan seterusnya begitu ya. Jadi pembagian getah menurut Langenheim ini tahun 2023 berbasis pada komposisi dari getah tadi. Ketika getah itu
komposisinya terdiri dari lemak dan minyak, maka masuk kategori latex begitu. Dan biasanya latex yang paling mudah dikenali adalah warnanya cair, liquid ya, bisa agak pekat juga, warnanya putih seperti susu. Jadi itu yang kita kenal dengan latex begitu. Biasanya latex selain kandungannya ada fenolik, protein, biasanya latex ini biasanya bukan selain warna tadi adalah putih susu, itu adalah mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu adalah alkaloid. Jadi rasanya biasanya getah yang berwarna putih seperti susu, biasanya rasanya sangat pahit. Contoh yang sederhana berarti juga papain dari getah dari buah pepaya yang masih muda begitu, atau mungkin nanti kita akan lihat contoh yang nyata yang masih digunakan sebagai obat modern. Jadi ini pengelompokan yang sederhana, yang mudah kita ingat dan mudah kita pelajari. Next. Yang berikutnya, ya, ya ini sebelumnya ada gambar tadi resin sama mucilago ya, kembali satu slide di atasnya coba. Ya ini, ya resin sama gum ini kelihatannya secara visual sama, ya, secara visual sama. Resin juga dia eksudat tanaman, ya. Gum juga eksudat tanaman, sama-sama keluar dari mungkin kortek atau ada yang dari bagian dalam pohon begitu ya. Biasanya resin gum ini adalah bisa dikeluarkan atau dihasilkan dari tanaman yang berkayu begitu ya. Sepintas begitu resin dan gum warnanya hampir sama ya. Ketika sudah cukup lama dia pasti akan mengering, mengkristal begitu, warnanya bisa warna kuning kecoklatan seperti ini. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak tahu asal-usulnya begitu, pasti kita sebagai seorang farmasi harus bisa mengidentifikasi ini bahan baku apa. Ini gum atau resin begitu. Caranya bagaimana? Ya, tentu Anda tahu bagaimana menetapkan bahan baku pemeriannya secara apa ya, organoleptis begitu ya, atau mungkin dengan proyeksi sederhana. Ya, yang pertama pasti yang harus kita gunakan sebagai contoh kasus ada resin dengan gum, ya kita menggunakan proyeksi sederhana begitu. Ya, dengan tadi melihat definisi operasionalnya. Ya, kalau resin pasti kandungannya adalah senyawa fenolat atau tentunya senyawa terpenoid, bisa monoterpin, sesquiterpin gitu. Tapi kalau gum atau mucilago pasti kandungan utamanya adalah dia mengandung polisakarida atau karbohidrat yang tentunya BM-nya cukup tinggi. Jika nanti kalau Anda ingin membedakan ya tinggal ditetesi saja dengan soliod begitu. Yang gum pasti nanti dia akan memberikan warna apa? Warna biru sampai hitam misalnya. Tapi kalau yang resin pasti dia negatif ya, karena kandungannya bukan mengandung polisakarida ya. Jadi ini nanti kaitannya dengan bagaimana kita melakukan identifikasi bahan baku yang hampir mirip, sama-sama getah tapi masuk kategori resin, masuk kategori gum, yang terutama yang warnanya sangat berdekatan. Kalau latex biasanya hampir semuanya warnanya putih, jadi sudah bisa diidentifikasi berarti getah berwarna putih itu namanya latex begitu. Tapi kalau yang mirip resin dengan gum itu bisa salah tebak, bukan salah tebak, salah menentukan begitu identitas dari senyawa tadi. Tapi kalau kita orang farmasi pasti kita lihat komponennya apa, senyawa aktifnya apa yang ada di sana. Next. Ya, ini tadi saya katakan ada juga Wilson membagi hanya dua, ada hidrogel, ada latex juga begitu. Jadi yang larut di air dia disebut hidrogel, tapi yang tidak larut di dalam air itu adalah latex. Tapi ini sebetulnya hampir mirip sama, cuma dia tidak memasukkan resin ya, dimasukkan latex atau resin itu dimasukkan di dalam ini. Tapi latex ini pasti warnanya elastis ya, seperti karet ini, dan biasanya adalah cair berwarna putih seperti susu. Latex yang paling mudah Anda kenal adalah dari namanya pohon karet ya, yang di tapping, yang dilukai begitu menghasilkan tentunya eksudat atau getah karet ya, yang ditampung yang nanti akan digunakan sebagai bahan baku rubber atau apa namanya untuk ban dan seterusnya begitu. Tapi yang satu ini latex yang warnanya putih, saya katakan ini adalah dari buah Papaver somniferum yang nanti akan saya berikan contohnya begitu. Ini akan sangat mudah kita melihat perbedaan antara resin gum dengan latex. Latex pasti warnanya putih cair seperti susu seperti itu. Ya, next.
biar agak cepat. Dan eh, sama juga ya, hidrogel itu ada gam, ada pektin, ada starch atau amilum begitu ya. Jadi ini yang larut di air atau mengembang di dalam air begitu. Dan gom atau mucilago ini juga sama nanti dengan latex. Jadi cara mendapatkannya ada yang prosesnya dilukai, ya ditoreh dulu, dibiarkan, besok pagi baru keluar getahnya. Tapi ada juga yang memang harus diekstraksi karena dia tidak bisa ditoreh begitu, karena mungkin kadarnya kecil. Itu bisa dilakukan dengan cara ekstraksi begitu. Ya, ini adalah hidrogel yang tadi kategori bahwa dia akan larut di dalam air atau hidrofilik begitu. Ya, next. Ya, ini adalah contoh beberapa mucilago atau gam yang dihasilkan dari beberapa tanaman keluarganya Leguminosae. Apa keluarga Leguminosae? Ya tentunya adalah kacang-kacangan ya, tanaman yang memiliki buah polong-polongan seperti misalnya ada akasia begitu ya, penghasil gom Arab nanti kita lihat, sterculia juga demikian, tragakan juga demikian dari famili Leguminosae begitu yang tentunya nanti kita akan bisa lihat karakterisasinya. Jadi definisi gam pasti tadi sudah dikatakan gam atau mucilago bahan yang mudah larut di dalam air ya. Tetapi dia juga sebetulnya polisakarida yang rantai panjang ya, bukan glukosa saja, tapi polisakarida yang memiliki bobot yang besar, tidak larut sempurna, tapi bisa jadi bisa mengembang di sana sehingga nanti akan bisa digunakan berbagai tujuan untuk pengembangan produk-produk farmasi misalnya. Dia tidak punya khasiat langsung, tapi biasanya sebagai bahan pembawa gom atau mucilago ini. Next, kita lihat contohnya gom Arab ini. Ya, gom Arab ini kelihatan seperti kayak resin ya, tetapi tentu Anda juga harus yakin bahwa ini adalah akasia Senegal, tanaman penghasilnya, dan warnanya agak oranye coklat begitu, dan ketika pecah menampakkan warna glossy ya, dan grade yang paling baik ketika memang bentuknya bulat dan warnanya pasti lebih glossy begitu. Ya, karena tanaman ini dihasilkan atau eksudat ini dihasilkan cara bertingkat atau bertahap ya, karena keluar kan pelan-pelan begitu. Setelah itu juga harus ada proses pengeringan secara alami, mungkin juga akan ada oksidasi di sana sehingga memang yang bagus yang bulat glossy begitu ya, tidak terlalu pekat karena kemungkinan ada kontaminan di sana. Tanaman ini apa? Dari apa? Akasia Senegal. Berarti ini adalah tanaman dari asli dari Senegal sana, dari Afrika begitu ya, dari akasia Senegal yang kita kenal sebagai gom Arab begitu. Ya, khasiatnya banyak. Anda bisa lihat karena ini adalah gom, kandungannya tadi apa? Polisakarida, bisa digunakan sebagai emulsifier, sebagai emulgator ya, sebagai bahan yang bisa menggabungkan antara minyak dan lemak air dengan lemak atau minyak pada saat kita misalnya membuat emulsi atau membuat suspensi ketika misalnya kita bikin sirup dari bahan aktif yang tidak larut di dalam air sehingga kita butuh suspending agent, kita butuh emulsifier begitu ya. Jadi ini yang tentu harapannya bisa meningkatkan kelarutan atau bisa membantu mendispersikan begitu, mensuspensikan antara fase air dan fase minyak begitu. Oke, lanjut. Ini adalah juga sama ya, gom atau mucilago, tapi dari tanaman yang berbeda ya, keluarga Sterculiaceae. Ini keluarganya kalau kita biasanya dulu belajar taksonomi, ini adalah keluarganya Guasuma almifolia, tapi ini dari Sterculiaceae yang ternyata ini adalah gom karaya juga begitu. Gom ini juga agak berbeda. Kalau tadi agak bulat ya, kalau ini agak tidak teratur bentuknya, tapi warnanya memang mulai putih, yang merupakan grade yang paling baik ya. Kalau coklat sampai gelap, pasti secara logika saja ini adalah pasti banyak pengotornya begitu ya, sehingga tentu pada saat kita membuat bahan baku pasti akan ada grade 1, grade 2 dan seterusnya begitu. Karayagam yang berikutnya apa, Mbak? Slide berikutnya. Ya, ini tragakan. Dari Astragalus gumifer juga dan sama. Ini dari tanaman keluarga Leguminosae ya. Kalau Anda pergi ke Turki atau apa, itu cukup banyak tanaman mirip dengan pohon apa namanya ini, turi ya. Pohon bunga turi begitu. Karena ini masih keluarganya Leguminosae juga, sama dengan bunga turi dengan bunga
kupu-kupu seperti itu ternyata memiliki getah yang berwarna putih begitu ya. Serpian-serpian seperti ini yang sangat apa ya, menarik begitu. Berbeda dengan yang tadi gumnya berwarna coklat kekuningan begitu. Tapi kalau ini putih bersih ya, tapi tentunya yang berwarna agak gelap biasanya pasti dia yang grade-nya lebih rendah. Kegunaannya ya sama, karena ini namanya teragakan ya, dari tanaman Astragalus gumifer ya bisa dipakai untuk bidang farmaseutik, untuk binder, suspender, emulsifier dalam pembuatan tablet begitu. Ya, jadi kalau tablet tanpa suspender atau binder ya, atau emulsifier itu biasanya tablet itu tidak pecah pada saat kita minum ya, karena dia dikempa dalam tekanan yang tinggi, bahan baku dengan bahan pengisi nanti biasanya tidak bisa terjadi lubrikator ya, tidak ada pemecah dari tablet itu, makanya bisa ditambahkan dengan teragakan begitu ya. Bisa dipakai untuk ointment ya, karena ini menarik putih ya. Bisa dipakai bahan baku untuk lotion atau krim ya, begitu ya, biar nanti fase minyak dan air bisa tercampurkan dengan baik begitu. Biasanya digunakan untuk pembuatan pasta gigi, lotion rambut juga begitu. Ternyata teragakan ini cukup populer ya, begitu untuk sediaan-sediaan kosmetika misalnya, atau mungkin sediaan tablet, atau bisa jadi kita gunakan juga untuk pembuatan sediaan dosis formula liquid atau suspensi atau emulsi yang tentu ada fase minyak dan fase air yang tidak saling melarutkan gitu. Next. Ini sama ya, tapi ini dari biji-bijian ya, amilum ya, dari biji-bijian yang tentu fungsinya ini bukan untuk emulsifying agent, tapi mungkin untuk bahan pengisi pembuatan gummy atau candy begitu ya, tapi tetap fungsinya dia sebagai gum atau mucilago yang mengembang atau larut di dalam air, karena kandungannya adalah sebagian besar adalah polisakarida. Next. Ini adalah latek ya. Tadi yang saya katakan latek itu apa? Pasti adalah cairan yang berwarna putih seperti susu yang biasanya dipoles dengan cara melukai tanaman penghasil getah tersebut. Contoh yang sederhana adalah kita noreh pohon karet Hevea brasiliensis ya. Anda pergi ke mana itu, Jawa Barat, Anda pergi ke Sumatera, masih cukup banyak pohon atau hutan karet yang ditoreh begitu, yang nanti akan ditampung, ada eksudat berwarna putih cair seperti susu, yang itu kita sebut sebagai lateks begitu ya. Tidak larut di dalam air, mengeras juga biasanya kalau terpapar udara begitu ya, dan ini biasanya dihasilkan dari tentunya tumbuhan yang berkayu. Berkayu artinya apa? Ya tumbuhan yang dari sisi apa namanya ketinggian dan juga dari komposisi batangnya pasti juga selain ada kortek pasti akan ada silem yang sangat keras sekali begitu ya, yang tentunya membentuk empulur di sana, yang tentu disitulah yang biasanya menghasilkan latek cukup besar. Walaupun ada juga latek yang tidak dihasilkan dari batang, tapi mungkin dari bagian-bagian yang lain seperti buah yang muda dan seterusnya begitu. Next. Ya, ini adalah contoh tanaman penghasil latek ya di Indonesia, keluarga Sapotaceae sebagian besar, Gutaperca, Balata, Makaranduba begitu ya, ada sickle atau ini adalah dari keluarga Sapotaceae. Sapotaceae itu apa? Keluarga tanaman apa? Itu adalah keluarga tanaman apa ya? Keluarganya sawo ya, sawo-sawoan, sawo kecik begitu ya. Dulu di kampus B masih banyak sawo kecik di sana. Pasti kalau ada bunganya itu ya kita toreh, kalau masih kita petik kalau masih muda pasti dia mengeluarkan getah begitu. Ya ini yang kita kenal dengan latek juga, yang banyak di Cilutung juga. Keluarga Apocynaceae itu ada di apa namanya ininya hutan tropis di Indonesia begitu. Next, kita bisa lihat satu-satu, mungkin contoh saja. Ada latek dari, nah ini latek yang harus saudara ketahui ya, yaitu adalah getah yang dihasilkan dari buah yang belum masak dari tanaman Papaver somniferum yang tumbuh di Golden Triangle, segitiga emas di daerah Myanmar, Burma dan Thailand ya, yang dulunya ada di sana. Dan ini tentu Anda lihat harus ditoreh dulu ya, dilukai ya. Dilukai hari ini, besok mungkin baru bisa keluar pelan-pelan.
akan keluar lateks berwarna putih, tapi lama-lama ketika akan dikumpulkan dia berubah menjadi warna coklat. Kenapa? Karena terjadi oksidasi begitu ya. Jadi warna yang kita kumpulkan bukan putih lagi tapi sudah berwarna coklat yang nanti akan dikumpulkan menjadi bongkahan yang kita sebut dengan opium begitu. Jadi opium itu apa? Adalah latek yang sudah mengering ya. Jadi sudah menggumpal. Itu adalah opium yang berasal dari tanaman Papaver somniferum keluarga Papaveraceae begitu. Kandungannya apa? Pasti Anda paham persis ya. Kandungannya adalah senyawa alkaloid tadi. Jadi kalau resin kandungannya adalah senyawa terpenoid atau fenolik begitu. Tetapi kalau latek kandungan utamanya sebagian adalah fenolik ada, tapi sebagian besar adalah mengandung senyawa yang bersifat apa ya? Maksud saya biasanya agak toksik, tetapi punya khasiat obat juga begitu dan rasanya pahit biasanya yang latek ini, yaitu adalah alkaloid ya. Jadi alkaloid yang ada di opium cukup banyak begitu ya, atau di getah daripada Papaver somniferum atau di latek dari Papaver somniferum ada morfin, ada kodein, ada papaverin, tebain, noskapin dengan komposisi yang berbeda-beda. Yang paling banyak memang kalau kita lihat di sini adalah noskapin ya, papaverin 4,7, tapi identitas dari opium itu pasti adalah morfin, sama dengan apa namanya khasiatnya bisa membiuskan atau bisa membiuskan, nama lainnya adalah ilmiahnya itu adalah efek sedatif, bisa menidurkan. Efek analgesiknya juga sangat kuat. Morfin ini ya, sampai hari ini belum ada yang menggantikan kekuatan dari morfin sebagai sedatif maupun sebagai analgesik. Kalau kodein itu untuk obat batuk, tapi kalau lainnya papaver ini agak berbeda ya, sebagai antispasmolitikum, sebagai apa, untuk kram perut ya. Tapi kalau tebain, noskapin ini sama dengan kodein, tapi dia antitusif yang non narkotika. Yang masuk narkotika hanya ada dua, yaitu morfin dan turunannya dan kodein. Tapi yang lain kita bisa beli bebas di apotek ya. Papaverin tablet misalnya boleh dong kita beli, walaupun asalnya sebetulnya dari sama-sama dari getah atau latek opium. Kenapa demikian? Karena obat golongan narkotika itu adalah ketika obat itu biasanya mempengaruhi susunan saraf pusat, dan yang kedua dia menyebabkan adiksi atau ketagihan. Makanya itu dimasukkan dalam kategori obat narkotika. Tapi papaverin, tebain, noskapin itu nggak masuk kategori narkotika karena memang tidak menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Next, strukturnya coba Anda lihat. Ya. Jadi ini adalah morfin, kodein, tebain, papaverin, noskapin ya. Morfin dan kodein hanya beda mana? Beda apanya? Ya hanya gugus fungsinya. Coba Anda lihat itu bagian hidroksil yang ada di atas itu ditambahi dengan ada metoksi di sana. Ya, hidrogennya di substitute dengan metoksi ya, CH3 itu khasiatnya sudah berbeda. Nanti Anda orang farmasi pasti akan belajar kenapa sih struktur yang hampir mirip tapi khasiatnya sudah sangat berbeda. Nanti Anda akan belajar namanya KISAR ya, quantity structure of activity and relationship gitu ya, struktur aktivitas. Jadi ada hubungan antara struktur dan aktivitas obat karena nanti kaitannya dengan reseptor obat yang ada di dalam tubuh kita begitu. Next. Ya, ini contoh latek ya, nanti Anda bisa pelajari. Ada tadi keluarga Sapotase ya. Ini bisa digunakan dari bagian-bagian tanaman ya. Jadi bisa daunnya pun juga mengeluarkan getah, tapi mungkin yang paling banyak ya tentu dari batangnya yang karena dia akan mudah mendapatkan dalam jumlah kuantitas yang lebih tinggi. Next. Ya, ini juga sama, sorfa juga ini dari buahnya ya. Sama kan ini adalah getah juga begitu. Tapi biasanya ini bukan digunakan sebagai obat, tapi untuk tujuan pembuatan permen karet ya, bahan bakunya itu. Dan sekali lagi bahwa latek yang bisa digunakan untuk tujuan oral begitu ya, walaupun permen karet tidak ditelan, tapi tentu juga harus aman begitu ya. Dilanjutkan. Ya, ini contohnya, nanti Anda bisa melihat beberapa contoh getah yang ada di yang menjadi disebutkan sebagai ini yang diurus ya oleh Departemen Kehutanan begitu ya. Departemen Kehutanan yang lagi gonjang-ganjing katanya menterinya suka apa ini ya. Jadi hari ini juga ada breaking news ya, benar ya, ada beberapa menteri yang di reshuffle begitu ya, termasuk juga menteri apa ini
Keuangan, ada Menteri Koperasi yang minggu lalu saya ikut acara rapat mewakili Pak Rektor di Jakarta ya. Ada penandatanganan kesepahaman MOU untuk PTN dan PTS yang harus mendukung Koperasi Merah Putih, tapi hari ini diganti beliaunya. Oke, ya itu politis ya. Jadi yang penting Anda sehat ya, nggak ada masalah kemarin. Bukan termasuk yang kategori yang ditahan oleh polisi, Polrestabes begitu ya. Atau mungkin juga ada aktivis yang ada di sini kemarin yang ikut juga renungan simbolis, renungan duka simbolis di depan rektorat begitu. Kemudian tidak ada yang ikut anarkis tapi menyampaikan gagasan, ide, kritik boleh saja ya. Yang penting memenuhi norma etika selayaknya gitu secara santun begitu. Ini contohnya ya, nanti Anda bisa lihat begitu bahwa sekali lagi latex itu sangat banyak dan cirinya biasanya latex itu selain tadi tidak larut air, kandungannya ada lemak, minyak, ada kandungan alkaloid yang biasanya menyebabkan rasa yang sangat pahit, tapi sisi lain bagi orang farmasi justru alkaloid itu yang justru punya banyak khasiat begitu sebagai bahan obat begitu. Next. Ini adalah resin tadi, bedanya resin dengan gom ya. Kalau gom pasti kandungannya polisakarida. Kalau resin pasti dia kandungannya terpenoid ya, bisa monoterpin, sesquiterpin ya, yang tentu biasanya volatil juga ya. Tidak larut di air, mengeras jika kena udara begitu. Dan sekali lagi dia tidak masuk kategori sebagai cairan primer yang dibutuhkan oleh tumbuhan, tapi justru dia adalah mungkin akibat dari stresor yang ada di luar sehingga dia berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan cara memproduksi resin seperti itu karena ditoreh, karena dilukai dia membuat pertahanan diri. Ya mungkin seolah-olah yang ditoreh itu kayak seperti ada serangga atau apapun yang ingin merusak kelangsungan hidupnya karena makhluk hidup kan punya apa ya namanya survival struggle gitu dan tentu dihasilkan oleh tanaman-tanaman berkayu yang tadi seperti pada mucilago. Next, contohnya resin ini, ya ini jenis resin ya. Nanti cara panennya juga bisa dibedakan. Ada yang disadap, sadap itu ditoreh ya. Bukan disadap di ini HP saudara disadap, bukan, tapi ditoreh, dilukai begitu ya. Ada getah pinus, ada damar, kopal, kemenyan gitu. Tapi ada yang dipetik ya, karena mungkin akan spontan dapat gitu ya, kita bisa ambil. Dan nanti yang nomor 3 C ini pemanenan itu, penebangan itu biasanya tanaman gaharu. Nanti kita akan lihat gaharu itu apa ya. Ada dipungut ya, damar atau kopal biasanya mungkin dia akan keluar secara spontan dari ranting atau pohon yang tinggi sehingga bisa jatuh sehingga bisa diambil gitu, dikumpulkan begitu. Tapi kalau dari sifat fisiknya pasti ada yang keras, ada yang lunak atau mungkin juga ada yang soft resin atau yang kita kenal dengan balsam atau kemenyan begitu. Ya ini berbasis pada klasifikasi cara panen maupun dari sifat karakteristiknya begitu ya. Kita lihat satu-satu ya contohnya begitu biar resin itu contohnya apa. Ini kopal. Anda tahu ya tanaman ini dihasilkan dari tanaman damar namanya. Batang damar itu adalah Agathis alba. Dia juga getah gitu, lama-lama dia mengeras begitu ya dari suku Burseraceae begitu ya. Tapi ini dipakai biasanya untuk pelapis kertas yang biasanya biar tulisan itu pada saat dulu kita menggunakan tinta itu tidak melebar kemana-mana, biar bisa dilapisi biar dia lebih fokus biar tulisannya ada di tempat itu. Biasanya adalah untuk apa? Biasanya untuk kertas-kertas ya mungkin berharga ya pada zaman dulu yang harus ditulis dengan tangan. Next, ini kopal, ada satu lagi yang mirip kopal juga tapi warnanya agak lebih soft begitu ya, warnanya putih. Ini adalah damar ya. Damar kalau orang di Jawa namanya damar itu ya lentera gitu ya. Damar ini dari tanaman Dipterocarpaceae begitu ya, yang dari tanaman sorea ya, pohon-pohon besar di hutan tropis di Indonesia begitu ya. Dengan cara dia apa? Dipanen dengan di-tapping dulu atau di bahasa Indonesianya benar ya, peneresan ya. Tapping itu bahasa Inggrisnya, dilukai begitu. Ya, dilukai nanti setelah itu
kita bisa dapatkan getah ya yang masuk kategori resin begitu. Ini bisa dipakai untuk bahan korek api, plastik, plester begitu. Dan bedakannya tadi saya lupa ya, antara resin dengan gom tadi bisa ditetesi dengan solute begitu. Berarti kalau gom mucilago pasti dia berubah warna menjadi biru sampai hitam. Tapi kalau resin itu, kalau kita ingin memastikan resin, ketika dibakar itu harum gitu ya, karena sebagian besar mengandung metabolit, khususnya adalah senyawa-senyawa terpenoid begitu ya, baunya sangat harum begitu. Beda dengan yang mucilago justru malah dia jadi angus ya, jadi apa namanya ya, menjadi karbon begitu yang gosong gitu ya. Tapi kalau yang resin pasti dia lebih volatil, lebih harum begitu ya. Nanti kita akan lihat contoh yang berikutnya yang kalau kita bakar pasti baunya sangat spesifik. Gondorucum ini pada pinus ya, sama juga, tapi ini biasanya untuk minyak terpentin gitu. Ya, sama juga kalau Anda pergi ke hutan di Terawas sana, ada juga mungkin pohon pinus yang ditoret, yang deres ya, yang diteres atau dilukai seperti ini, ditampung, itu adalah nanti menghasilkan gondorucum begitu. Itu juga bahan baku untuk pembuatan pernis apa dan sebagainya. Next. Ini adalah benzoin dulu Mbak. Sebelum ini ada benzoin. Ya, ya ini adalah benzoin atau kemenyan. Ya, tolong mindsetnya dirubah. Kalau orang farmasi ya, dari Styrax spesies, dari suku Styracaceae begitu, tanaman pohon tinggi Styrax sumatrana begitu. Ya, ini adalah benzoin atau dikenal dengan nama di Indonesia adalah kemenyan. Ya, adalah getah ekstrak kering yang dihasilkan ini masuk kategori resin begitu ya. Jadi ini adalah kulit dari kayu bagian luar yang nanti akhirnya bisa mengering juga seperti itu ya. Ada bercak-bercak keputihan atau juga agak kecoklatan oranye atau kuning kecoklatan dengan bercak-bercak putih seperti ini. Dan ini kandungannya adalah asam benzoat begitu. Ada benzol benzoat begitu. Kemenyan itu biasanya di masyarakat sering disalahgunakan juga. Oh ini untuk guna-guna atau apa sehingga nanti mengundang makhluk lain gitu. Bukan juga sebetulnya kalau kita orang farmasi banyak manfaatnya, bisa untuk pengawet karena kandungannya benzoat ya, asam benzoil begitu ya. Dan yang berikutnya ternyata benzoin ini sesungguhnya sebagai bahan baku untuk yang apa, parfum yang soft begitu. Ya, kalau orang farmasi itu justru kalau ada bau-bau seperti itu bisa diolah nanti menjadi senyawa-senyawa aromatik ya, sebagai bahan baku parfum begitu ya. Jadi jangan mindsetnya negatif. Kalau ada orang bakar kemenyan berarti itu mengundang apa, makhluk yang tidak kelihatan begitu ya, dupa apa sebagainya. Orang Arab, kalau kita orang Islam itu pergi ke Mekah pun juga ada yang dibakar di sana biar aroma terapinya masuk ke dalam ruangan kita begitu, aroma yang ya. Tapi kalau misalnya mindset kita kalau ada bau kemenyan itu, oh, ini sedang melakukan ritual atau apa itu ya, jadi negatif thinking. Padahal sesungguhnya kalau kita orang farmasi harus open mind gitu ya, karena ini adalah sumber untuk apa namanya ini, wewangian atau parfum ya. Yang berikutnya ini juga sama, Styrax yang hampir mirip dengan benzoin ya. Jadi juga ini dipakai untuk industri parfum juga ya. Jadi cuma dia dari apa namanya, Lycodambar orientalis ya. Dari tanaman yang berbeda tapi khasiatnya atau juga kegunaannya bersama dengan kemenyan tadi itu ya. Kemenyan dulu zaman saya kecil itu bapak saya kalau bikin rokok begitu, bikin linting dewe ya, itu juga ada tembakau, ada apa namanya, cengkeh begitu, ada juga tadi kemenyan juga begitu, di linting, di rokok begitu, dihisap begitu ya. Tapi ya itu local wisdom gitu ya. Ya baunya seperti jadi kayak orang oh lagi guna-guna, padahal enggak juga begitu karena banyak khasiatnya. Next. Ya ini contohnya ya. Beberapa tanaman penghasil resin alami ya, dari Araucariaceae itu Agatha alba yang menghasilkan kopal, Dipterocarpaceae sorea spesies menghasilkan damar juga ya, Pinaceae atau pinus ya, Pinaceae itu pinus, Gondorucum, terpentin, dan yang tadi saya katakan Styraceae atau Styrax benzoin, ada Styrax yang lain adalah penghasil benzoin atau Styrax ya, penghasil kemenyan begitu. Tapi tolong mindset kita, kemenyan bukan hanya untuk guna-guna atau untuk
dupa atau untuk ritual apapun begitu ya, tapi sesungguhnya itu adalah bahan baku untuk menghasilkan parfum yang mungkin amazing ya, atau keren juga sebetulnya kalau nanti bisa dimodifikasi digabung dengan parfum apa atau juga minyak siri yang lain misalnya. Kita bisa bikin experience gitu. Tapi nanti jadi kayak minyak sinyonyong ya. Ya itulah karena kita terlanjur apa ya, negative thinking begitu. Padahal sebetulnya bukan, kalau kita orang farmasi jauh lebih objektif. Next. Mungkin agak cepat, yang ingin saya sampaikan pada saudara adalah stirak itu hampir sama dengan benzoin, ada terpon blood, itu arekase itu ada akar darah ya, atau juga ada darah naga atau yang red blood itu yang ini ya, getah warna merah, tapi di situ pasti biasanya juga ada mengandung senyawa alkaloid. Dan yang berikutnya yang menarik, nanti Anda bisa baca di bawah, adalah gaharu. Ini yang belum disampaikan di situ ya. Gaharu adalah tolong dicatat nanti, Aqualaria malacensis atau tanaman Aquilaria spesies dari keluarga Timelaceae itu ketika ada infeksi jamur itu nanti tanaman ini membuat pertahanan diri, akhirnya dia memproduksi minyak atsiri yang kualitasnya luar biasa, banyak dicari oleh pengusaha parfum ya, sehingga kayu gaharu itu harganya luar biasa, 1 kilo bisa juta-jutaan begitu ya. Jadi nanti kita lihat siapa yang bisa menyebabkan gaharu atau tanaman Timelaceae ini berubah menjadi gaharu. Nanti kita akan lihat pada slide berikutnya, coba ya. Next, kita cepat aja. Ada baru balsam ya, ini masuk resin juga. Ini dipakai untuk antiseptik, bisa untuk antibakteri, mikroba juga. Ini karena dari tanaman Myroxylon balsamum begitu ya. Dulu waktu saya S1 saya juga bikin serbuk terbagi dengan baru balsam gitu. Nah, baru balsam mengandung senyawa-senyawa golongan bensil benzoat begitu ya. Ada sinamaldehid atau cinnamic acid yang punya efek antiseptik atau bakteriostatik ya, kelihatannya begitu. Ya, next. Ada resin yang lain. Oh, ini gaharu langsung. Gaharu ini ya, tadi saya katakan gaharu itu adalah kayu berwarna kehitaman ya, yang mengandung resin yang sangat khas begitu. Ya, ini dari pohon yang marga besar tanaman ini, Aquilaria, yang tumbuh di Asia biasanya, sampai ke Cina juga, ke Pakistan, ke Vietnam begitu, Filipina, Kamboja, Thailand, hampir semuanya punya begitu. Dan resin ini banyak dicari ya oleh industri parfum begitu ya, karena memiliki nilai jual yang sangat mahal begitu ya, nilai jual yang sangat mahal karena berbaru yang sangat harum dan mungkin amazing ya, banyak yang cocok begitu, yang suka begitu ya, hingga menjadi komoditi perdagangan internasional begitu ya, sehingga orang banyak menjarah kayu yang diduga itu adalah kayu gaharu, padahal kayu gaharu hanya spesifik pada satu spesies saja, yaitu adalah Aquilaria begitu ya. Spesiesnya bisa macam-macam gitu, pohonnya besar gitu. Next, pada halaman berikutnya, gaharu adalah kayu yang menghitam. Ini coba Anda lihat bagian kanan ya. Jadi ketika kita mau buka kayu atau juga melukai kayu dengan sangat dalam begitu ya, karena bagian yang kena ini adalah bagian silemnya, bagian kayu kerasnya itu begitu ya, bagian pembuluhnya yang paling dalam yang keras begitu, yang di situ pasti akan ada cukup banyak karena ya, ini ada kortek yang putih, yang dalam ini sudah silem begitu ya, ternyata berubah berwarna hitam gitu. Ketika kita pecah-pecah dari bentuk kayu seperti ini adalah masuk kategori kayu gaharu. Buktinya apa? Dia pasti kalau kita bakar begitu, harumnya luar biasa. Karena nanti kandungan minyak atsiri yang ada di dalam kayu gaharu itu juga kita harus destilasi ya, biar kita dapatkan tentunya minyak atsiri dari kayu gaharu. Anda dulu waktu SMP juga belajar ya, ada peribahasa, sudah gaharu cendana pula begitu ya. Artinya apa? Sudah tahu, masih katanya Bagaskara ini ya, bertanya pula gitu ya, itu ngetes namanya ya. Tapi maksudnya adalah biar sesungguhnya gaharu ini sudah karena penghasil parfum ya, sudah wangi begitu. Anda tahu cendana pun juga sebetulnya adalah penghasil minyak atsiri yang berasal dari Pulau Dewata juga, sudah wangi juga gitu.
Ngapain yang sudah harum, sudah wangi, kenapa harus ditambah lagi juga dengan cendana? Makanya sudah gaharu cendana pula begitu. Ya, jadi ternyata orang dahulu membuat peribahasa itu ternyata ada makna yang sangat dalam. Saya pun juga baru ngeh ketika saya belajar kayu gaharu ini, ya, atau lateks dari tanaman ini, atau resin dari tanaman ini, ya. Sekarang banyak orang melakukan apa namanya modifikasi, membuat seolah-olah kayu itu menjadi terinfeksi seperti gaharu gitu. Tapi sekali lagi, produk alam dengan produk buatan pasti lebih keren atau lebih berkualitas adalah yang hasil dari alam. Ya, karena hasil dari alam pasti progresnya sangat lambat sehingga kandungan yang ada pun pasti jauh lebih tinggi kandungan minyak atsiri. Next, kandungannya apa saja ya? Di sini nanti kita akan lihat coba. Uh, uh, proses pembentukan gaharu biasanya orang sekarang pada bikin ini apa namanya bikin pura-pura gaharu gitu ya, akularia gitu, ditanam, setelah itu diinjeksi dengan jamur-jamur yang diduga Fusarium spesies ini yang diduga ya bisa melakukan perubahan apa namanya warna karena ada infeksi di sana. Ketika ada infeksi, tanaman itu akan membuat kontra infeksinya atau anti infeksinya, yaitu dalam menggunakan atau menghasilkan senyawa-senyawa golongan fluoresin itu tadi saya katakan apa? Golongan terpenoid, yaitu adalah minyak atsiri, bisa monoterpin, bisa sesquiterpin begitu, yang dia sesungguhnya ingin mengcounter infeksi dari jamur itu tadi gitu. Tapi justru oleh manusia yang paham persis bagaimana ini, ketika pohon itu sudah memproduksi minyak atsiri, nanti kita panen gitu. Pohon itu pasti ditebang begitu ya, berarti merusak hutan dong sebetulnya gitu ya. Tapi kalau dia tahu itu gaharu, tapi kalau bisa ditanam sendiri ya, bukan nyuri ya. Kalau nyuri ya bahaya, nanti akan gundul ya hutan itu kalau memang tanaman timelase itu ditanam di sana begitu, atau tanaman liar. Next, ini kandungannya silendiol ya, ternyata selinadion ya, selinadion itu ternyata mungkin menggunakan nama ini ya, kandungan dari gaharu ya. Resin gaharu adalah resin atau juga minyak atsiri yang paling keren, minyak atsiri yang paling mahal begitu ya, yang bisa dihasilkan hanya dari salah satunya adalah kayu gaharu ya. Makanya sekarang ini kalau Anda cari kayu gaharu kan nemu-nemu, sebetulnya kalau orang farmasi bukan mencari ininya ya, harusnya ya cari cara bagaimana mensintesis senyawa guaianol, stelliandiol begitu, selinadienol itu bisa kita sintesis secara ini, karena ini senyawa-senyawa kecil ya, yang tentunya sintesisnya mungkin tidak terlalu rumit kalau nanti kita belajar kimia sintetik gitu. Tapi kalau kita mau mencari kayu gaharu ya memang harus nebang hutan gitu ya. Nebang hutan maksud saya adalah Anda harus mengidentifikasi bahwa tanaman yang bisa jadi gaharu adalah hanya Aqualaria spesies saja begitu. Ya, saya rasa untuk latex mungkin sudah selesai ya. Atau ini perdagangan nanti Anda bisa baca sendirilah begitu, bahwa ada gubal dengan abu gaharu ya, jadi ada gridnya begitu ya, nanti itu bisa dibaca saja begitu. Jadi artinya bahan baku kayu gaharu itu bisa diklasifikasi dengan yang grid 1, grid 2, grid 3 dan seterusnya, nanti Anda bisa baca di sana. Pertanyaannya, apakah ada yang berhasil Prof bikin apa pura-pura kayu gaharu? Ya kayaknya masih belum juga, karena sekarang saya juga tidak melihat apakah gaharu juga bisa diproduksi secara tadi pura-pura kita bikin. Jadi artinya apa, pohon timelase atau Aqualaria yang sudah besar nanti diinfeksi dengan menggunakan jamur-jamur tadi yang Fusarium spesies, dibikin bor gitu ya, dimasukkan apa onkulasi dari jamur yang ada, harapannya nanti dia akan menginfeksi pohon tadi itu ya. Kalau itu terinfeksi, nanti akan muncul kontra infeksi tadi, adalah anti infeksinya adalah senyawa-senyawa silendiol itu tadi atau minyak atsiri, tentunya masuk kategori golongan senyawa terpenoid tadi ya, sebagai bahan baku parfum yang paling keren gitu, banyak dicari. Makanya kayu gaharu harganya bukan apa, tapi mungkin ditimbang gitu ya, harganya mungkin bisa sampai jutaan, mungkin 1 kilo begitu ya. Sekarang kita tidak tahu persis berapa harganya, tapi menarik untuk dipelajari begitu ya.
Saya rasa kita selesai sampai di sini ya. Kita langsung saja yang topik kedua, dan saya pun juga agak cepat saja begitu karena itu nanti bisa di ini juga begitu. Ini kita close, kita ganti yang PPT kedua Mbak ya. Karena saya yakin juga Anda sudah membacanya. Jadi tadi bahan baku dari eksudat tanaman kita sudah pelajari. Satu lagi kita mikroba ya. Mikroba ini nanti juga simpel saja untuk kita bisa pelajari ya, ya bisa dibesarkan. Ya, jadi bahan baku mikroba untuk proses fermentasi ya. Nanti tentu kita juga sama mencari bahan baku mikrobanya adalah pasti satu adalah mikroba yang baik. Yang kedua, intinya bahwa kita juga ketika mencari mikroba untuk tujuan fermentasi atau meningkatkan efektivitas, meningkatkan produksi yang sebelumnya bahan bakunya tidak bermanfaat jadi punya nilai manfaat, nilai gizi yang lebih tinggi, pasti mikroba itu adalah mikroba yang benar, mikroba yang baik. Yang kedua, pasti mikroba itu bukan mikroba patogen atau yang bisa menyebabkan keracunan. Next, contohnya begitu. Ya, ini pada slide berikutnya. Mikroba yang ada ini, kalau bikin ini adalah lactobacillus ya, untuk bikin. Kalau yang ini kan mikroba yang jelek. Kalau yang tadi yang baik. Next, yang berikutnya. Ini tempe bongkrek. Ya, keracunan tempe bongkrek. Coba slide berikutnya. Ya, ini telan korban banyak begitu ya. Tempe bongkrek ini adalah tempe endemis yang ada di daerah Banyumas sana ya. Menggunakan bahan bakunya apa? Hampir mirip dengan tempe menjes kalau di Surabaya. Kalau tempe menjes itu bahan bakunya dari ampas tahu ya, yang sisa dari pembuatan tahu dengan bahan baku kedelai. Tapi kalau tempe bongkrek itu adalah sisa perasan dari kacang merah gitu, yang dipres, diambil minyaknya, nanti bisa dipakai untuk minyak goreng atau bisa juga dipakai untuk pelarut injeksi juga kalau orang farmasi. Tapi sisanya orang Indonesia kan begitu, bisa dimanfaatkan, dibikin tempe begitu. Nah, ternyata kalau itu bekas ampas sisa ya, mohon maaf begitu, masih sering terkontaminasi ragi ya atau jamur yang lain yang tumbuh di situ, akibatnya menjadikan adanya kandungan metabolit yang bisa menyebabkan keracunan, yaitu asam bongkrek biasanya. Itu yang justru banyak menyebabkan korban begitu ya. Tapi karena harganya murah, rasanya enak menurut masyarakat di sana, masih banyak dicari gitu ya. Tapi kan itu nggak boleh. Jadi konsepnya kita nanti kalau mencari bahan baku mikroba yang dipakai untuk proses fermentasi atau tujuan yang lain, ya pasti adalah mikroba yang sehat, mikroba yang baik, mikroba yang bukan masuk kategori patologis begitu ya, harus yang non patologis. Next. Ya, jadi harus menguntungkan ya. Jadi karena mikroba ini pasti punya fungsi satu, menguntungkan. Bisa tadi dipakai untuk bahan agen biologi untuk fermentasi. Tapi bisa juga merugikan ya. Bisa mengkontaminasi, bisa melakukan atau bisa terjadi pembusukan pada makanan ya. Kemarin MBG, Anda tahu apa itu MBG? Makanan program makanan bergizi gratis gitu, yang tentunya ternyata ada yang keracunan begitu. Pertanyaannya kenapa? Kok bisa ada yang keracunan? Ya, bisa jadi lifetime dari makanan yang dibuat itu sudah melebihi kapasitas gitu ya, waktunya begitu. Mungkin satu kantin harus membuat 3.000 paket misalnya. Padahal kapasitasnya dia hanya bisa mungkin 1.000 gitu. Makanya mungkin buatnya sudah mulai jam 1 malam gitu ya. Mungkin lifetime makanan segar itu mungkin hanya 5-6 jam, itu mungkin yang paling baik ya. Kalau sudah lebih dari itu bisa jadi ada kontaminasi. Next. Agak cepat saja, Mbak. Ya, jadi mikroba ini bisa dipakai untuk menentukan kualitas dan tingkat keamanan pangan tadi. Makanya biar tidak keracunan begitu. Dapat menyebabkan kerusakan pada makanan kalau memang sudah lifetime-nya tinggi, bisa menyebabkan keracunan juga begitu ya. Dan tetapi ada juga yang positif, bisa menjadi agen bioproses menghasilkan produk pangan yang lebih higienis, yang lebih
bukan higienis saja, tapi lebih punya nilai gizi yang lebih baik, gitu ya. Sebagai bahan suplemen yang nanti kita akan lihat ada prebiotik, probiotik ya, seperti misalnya Yakult begitu. Next. Ya, ini mikroba yang dimanfaat dalam bidang pangan dan industri tentunya harapannya tadi cepat diproduksi, diperbanyak, tidak toksik ya, benar ya, non patogen dan bisa dikembangbiakan dengan substrat yang sederhana gitu. Misalnya ragi kan gampang ditumbuhkan dengan bahan yang sederhana saja tanpa harus steril, tapi aseptic tidak dapat ragi juga seperti kayak Saccharomyces ada ragi untuk Rhizopus nigrikan untuk apa namanya bikin tempe, bikin kedelai, bikin tape dan seterusnya. Next. Ya, ini mikroorganisme yang menguntungkan ya. Jadi untuk fermentasi bahan baku menjadi minuman hasil fermentasi, merubah meningkatkan nilai gizi ya dari tempe menjadi kebalik dari kedelai menjadi tempe, dari kedelai menjadi tahu, dari kedelai menjadi tauco, dari kedelai menjadi apa namanya saus atau menjadi kecap gitu ya. Ada juga yang bisa dipakai untuk apa ya akseptabilitas produk misalnya susu banyak orang yang nggak suka minum susu tapi ketika dibuat yogurt dilakukan fermentasi dengan lactobacillus ya jadi senang gitu ya jadi uh, menyukainya begitu ya. Next. Ya, ya ini jamur konsumsi nanti lanjut saja nanti bisa ada ciri-cirinya mana yang edible mana yang tidak fermentasi juga demikian terus Pak. Terus ya ini tipe fermentasi. Ini adalah saya katakan ya, bakteri-bakteri yang digunakan untuk fermentasi pasti adalah yang non toksik, yang bukan apa namanya bakteri patogen begitu. Ya, jadi ada Streptococcus, tapi bukan Streptococcus aureus. Kalau aureus pasti dia apa namanya patogen begitu. Ya, jadi next. Ya, ini contohnya ya, mikroorganisme untuk produk fermentasi bisa menghasilkan keju, bisa menghasilkan uh, saus, uh, apa namanya, kecap begitu ya, bisa menghasilkan mentega begitu dan minuman ada juga untuk aseton ini ya bisa dipakai untuk apa nih? Getek ya, biasanya pelarut itu. Tapi vinegar juga ya dengan acetobacter bakteri-bakteri penghasil atau yang bisa merubah karbohidrat atau glukosa menjadi apa namanya itu kayak vinegar ini ya menjadi cuka ya ada cuka apel misalnya itu bisa dipakai untuk minuman kesehatan misalnya seperti itu. Next. Ya, ini yang alkoholik dan non alkoholik begitu ya. Jadi Anda bisa melihat saja agak cepat aja, Pak. Karena nanti bisa dibuat terus ya, terus. Ya, ini juga tempe saya rasa juga sudah Anda pelajari juga ya. Ya, yang berikutnya ini pembuatan tempe. Berarti yang jelas ya ini fermentasi susu ya, pakai yogurt begitu ya dengan eh, bahan biologinya apa agen biologinya ya adalah Streptococcus tapi Thermophilus ya, bukan bukan Streptococcus aureus, berarti dia patogenik. Kalau lactobacillus ya juga bisa mensupport bareng untuk bisa merubah susu menjadi rasanya asam karena dia adalah bakteri asam laktat tapi tidak toksik begitu ya. Demikian juga kefir. Biasanya bahan apa medianya media gula begitu ya. Di situ bisa tumbuh seperti melayang-layang sering dipakai cara empiris untuk minuman kesehatan misalnya. Next. Ya, ini contohnya mikroorganismenya yang dilihat dengan mikroskop elektron kelihatannya ini sangat besar. Lanjut. Ini eh, nah probiotik ya. Ada suka minum Yakult. Itu adalah sebetulnya juga tadi adalah mikroba yang kita minum tapi mikroba yang baik begitu karena bisa apa membalance begitu ya bisa menyeimbangkan antara bakteri yang baik dengan bakteri yang jahat begitu yang harapannya nanti kita tambahkan
eh, eh, probiotik itu ya, lactobacillus begitu, sehingga bisa memperbaiki posisi mikroflora yang ada di dalam sistem cairan kita begitu, karena ratusan ribuan bakteri sesungguhnya ada di pencernaan kita. Ketika pada kondisi kita lemah, bisa jadi akan menjadi menginfeksi kita. Makanya kita minum probiotik sesungguhnya dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita begitu. Next. Ya, ini contoh ya produk kita yang sering Anda minum adalah Strensirosa, yang ini produk dari Jepang ya. Rasanya ini sudah dipatenkan gitu. Atau Bacillus casei tapi dari Strensirosa yang mungkin dari produk Yakult itu yang dari Jepang ini, sehingga rasanya lebih acceptable diterima oleh masyarakat di Indonesia begitu. Next, mungkin tinggal terakhir ya, kayaknya sudah sama juga, lanjut aja Pak. Kita tidak terlalu lama ya. Ini juga cara pembuatannya pasti aseptis juga begitu ya. Apa namanya, harus aseptis. Demikian juga yang lainnya. Next. Ya, ini sama juga beberapa produk-produk makanan atau juga olahan. Tapi yang penting saya pikir bisa kita close saja ini, Mbak. Kita bisa meresum dari apa yang kita bicarakan malam hari ini, dan saya akan mengabsen saudara juga nih, biar ini juga kimchi ya. Anda biasa makan kimchi sekarang karena suka nonton drakor, jadi pasti kimchinya Anda paham begitu. Ya, oke, ini tentu juga sama, ada bakteri asam laktat yang ditambahkan di situ begitu. Ya, juga sama juga makanan-makanan yang dengan fermentasi begitu. Oke, baik ya, saya rasa kita cukupkan di sini. Ya, bakteri yang merugikan pasti yang menghasilkan toksin begitu. Kita akan coba buka apa namanya ini, mungkin saya presensi. Kelihatannya masuk semua saja ya, biar nggak usah kita ini kan. Ya, jadi nanti saya klik semua saja lah begitu ya, dapat bonus walaupun nggak di situ karena posisi kita memang sedang ini juga begitu ya. Oke, baik, jadi sekali lagi apa namanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini tadi nggak pakai ini juga, saya ternyata salah klik juga karena gesa-gesa. Tapi yang jelas nanti saya akan coba ini ya, kartu kendali materinya akan saya klik semuanya untuk Senin tanggal 8 yang kelas apa ini kalian? Kelas Ya, ya, nanti akan saya klik semuanya saja dan tolong di verif ya, biar tidak ketinggalan nanti pada saat kita validasi untuk apa namanya komposisi pengajaran ini. Saya rasa terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau malam-malam harus kuliah, tapi saya berpikir biar saya nggak punya utang ya, sudah tidak punya beban lagi. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan tentu ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Jadi gimana?